Assalamualaikum, salam jumpa kembali teman-teman fotografi mania Nusantara dimanapun anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kembali lagi di channel kita bersama Gugun Manual. Oke teman-teman Nusantara, kali ini kita mendapati paket dari wilayah Palembang. Nah ini dia Palembang. Jadi beliau ini mengirimkan satu buah lensa autofokus, yaitu lensa Sigma. Ini dia sudah kita buka paketnya teman-teman. Nah ini dari kronologi yang kita baca ya, kita sudah chatting-chatting dengan yang punya ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ini minta dibantu untuk dibersihkan, jadi selain jamur ini juga ada fogging di optik belakang teman-teman. Nah jadi ini konon katanya menurut beliau nih, jadi lensa ini sudah dibawa ke beberapa tempat servis yang ada di kota Palembang. Namun mereka-mereka itu tidak mau mengerjakan karena ini lensanya fogging, jadi bukan jamur teman-teman. Nah ini pas tadi kita bongkar paketnya dan ini benar saja. Jadi saya sendiri menemukan ada beberapa indikasi kalau lensa ini sudah dibongkar. Jadi ada baut yang hilang, itu ada dua baut yang hilang, dan ada satu gotri atau pelor kecil itu buat diafragma ya teman-teman. Itu biar dia ngeklik, itu pelornya juga sudah hilang. Nah jadi di sini terus penempatan ring diafragmanya itu tidak presisi terhadap bagian dalam si tuas diafragmanya teman-teman. Nah ini kita sudah cek tadi ya. Nah ini jadi lensanya ini fogging di bagian belakang. Jadi ini tidak mau dikerjakan karena konon katanya tidak bisa. Jadi ini lensa dipulangin terus diberikan kepada teknisi yang lain lagi di daerah Palembang, dan itu dipulangin sampai beberapa kali dan mengalami hampir keputusasaan. Nah akhirnya beliau ingat pernah repair juga, kirim-kirim dari Palembang dengan kita. Jadi minta dibantu ini diperbaiki ya teman-teman ya. Oke sekarang kita langsung saja eksekusi teman-teman untuk lensa Sigma 24 mili f2,8 ini dengan kerusakan fogging. Namun sebelum kita eksekusi lebih jauh, untuk teman-teman Nusantara dari Sabang sampai Merauke yang suka dengan tutorial saya, ayo kita dukung channel anak bangsa. Semoga bisa berkembang, berbagi, bermanfaat, dan menambah wawasan seputar dunia fotografi. Dan tentunya jangan lupa dukung terus dengan subscribe, like, komen, dan share agar tidak ketinggalan update-update terbaru dari kita yang tentunya tidak kalah menarik dari sebelumnya. Dan juga agar tim editing, tim eksekusi, dan tim eksekutor terus bersemangat membuat tutorial untuk teman-teman Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Oke teman-teman, dan jangan lupa diaktifkan atau notifikasinya agar terus ikuti perkembangan-perkembangan dari kita, update-update terbaru yang tidak kalah seru dari sebelumnya. Jangan kemana-mana, ikuti keseruannya. Check it out. Oke teman-teman Nusantara, nah jadi inilah optik yang foggingnya nih teman-teman nih. Nah ini teman-teman bisa melihat, jadi di tengahnya itu seperti bulan purnama ya teman-teman ya. Jadi di tengahnya itu ada ada kabut di bagian tengah optik. Nah ini kita sudah bongkar dari satu bloknya dia. Nah ini kita coba keluarkan semua optik-optiknya. Nanti kita akan ketemu sama optik yang rusak teman-teman. Nah ini dia nih, jadi rasanya ini dia. Nah ini benar teman-teman, inilah adalah optik yang rusak. Jadi optik ini sebenarnya ada dua teman-teman, tapi ini nggak tahu di pressnya atau disatukannya ini sama pabrikan patu zaman dahulunya, saya juga nggak tahu seperti apa. Nah yang pasti saya coba untuk pisahkan menjadi dua. Nah seperti ini teman-teman. Jadi ini yang fogging ada di sebagian sini teman-teman. Nah ini kita langsung kasih obat aja. Jadi langsung kita bantai semua sampai benar-benar bersih. Nanti kita akan cleaning. Nah nanti setelah itu kita pasang lagi ke rumahnya. Nanti akan ketahuan teman-teman. Nah, jadi dalam arti kata ketahuannya itu kabutnya sudah hilang ya teman-teman ya. Nah jadi pekerjaan seperti ini sangat memakan resiko teman-teman. Jadi untuk pembelahan dua optik yang fogging itu
apa namanya itu harus dilakukan dengan hati-hati. Nah, seperti itu. Jadi dilakukan dengan hati-hati karena apa? Karena kalau sampai salah, ini akan pecah, teman-teman. Ini akan pecah, terbelah menjadi entah beberapa keping atau berapa bagian lagi ya, teman-teman ya. Nah, jadi tingkat keberhasilan untuk lensa yang rusak fogging dengan dua lensa menjadi satu, seperti yang kasus-kasus yang kita lakukan ini. Terus ada lagi kayak Canon FDN, terus ada Pentax, ada Olympus, dan yang lain-lainnya. Itu ada dua optik yang ditempelkan oleh pabrikan. Nah, jadi ditempelnya itu sebenarnya tengahnya itu adalah coating, teman-teman. Nah, coating, jadi coatingnya sudah masanya rusak. Nah, itu karena kemarin itu udah 40 tahun. Nah, jadi sudah pada mulai rusak semua. Dan ini kita coba untuk memperbaikinya. Jadi kalau untuk gantinya itu tidak ada, teman-teman. Tidak ada sama sekali. Jadi karena pabrikannya juga sudah tidak produksi, mungkin spare partnya udah nggak tahu, udah dilebur lagi atau gimana. Jadi kita coba mengusahakan agar si lensa ini masih bisa dipakai dan hasilnya juga masih bisa bagus lagi, teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan sampai salah prediksi, nah, atau salah penanganannya, jadi optik ini bisa hancur. Hancur dalam arti kata pecah, dan cukup sulit banget untuk mencari spare partnya, teman-teman. Nah, seperti itu. Kalau misalkan udah sulit banget mencari spare partnya, yang pasti lensa ini menjadi afkir atau sudah tidak bisa dipakai lagi karena tidak ada optiknya. Nah, seperti itu. Jadi perbaikan lensa yang fogging itu bukannya 50-50, bahkan 75-25, teman-teman. Jadi tingkat keberhasilannya itu 25, kegagalannya itu adalah 75%. Nah, di sini diuji untuk kesabaran penanganan daripada lensa-lensa fogging seperti ini. Nah, makanya dari yang saya kerjakan ini, dan saya mengambil kesimpulan kenapa teknisi-teknisi yang ada di daerah beliau ini di Lampung tidak mau menangani, karena ini sangat berisiko, teman-teman. Gitu, ini sangat berisiko sekali untuk memisahkan dua optik yang nempel. Gitu. Jadi kalau misalkan gagal, pecah, nah terus mungkin orangnya minta ganti atau gimana, nah itu kita nggak tahu ya, teman-teman ya. Tapi ini harus benar-benar dilakukan oleh orang yang profesional di bidangnya. Nah, kenapa? Karena tingkat keberhasilannya itu cuma 25%. Nah, jadi kalau 25% itu kan kemungkinan besarnya tidak berhasil, tapi kita mencoba untuk semaksimal mungkin agar ini berhasil dan bisa dipakai lagi. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi kerusakan yang fatal itu yang di bagian tadi fogging, yang lainnya cuma jamur-jamur aja. Nanti kita akan cleaning satu persatu dari depan hingga paling belakang ya, teman-teman ya. Nanti juga gotri atau pelor dari ring diafragma itu kita tambahkan, dan baut-bautnya yang hilang juga nanti kita akan tambahkan. Terus kita penempatannya itu nanti kita maksimalkan sampai dia presisi semuanya agar bisa dipakai kembali, itu semuanya fungsinya dengan normal ya, teman-teman. Oke, untuk teman-teman Nusantara yang kebetulan ada lensa-lensa fogging, pengen dibantu untuk diperbaiki foggingnya, nanti teman-teman bisa masuk ke kolom komentar. Nah, jadi teman-teman udah tahu kalau fogging itu beda ya sama jamur. Kalau jamur itu ada akar, kalau fogging itu dia tidak berakar, bahkan dia lebih cenderung ke berasap. Nah, jadi berkabut. Nah, itu lebih cenderung ke situ. Nah, jadi kalau misalkan banyak yang kasus-kasus fogging itu nanti kita cek dulu, teman-teman. Gitu, cek dulu apakah ini bisa diperbaiki atau tidak. Nah, jadi mudah-mudahan saya berharapnya itu masih bisa diperbaiki agar lensanya masih bisa diajak untuk foto-foto hunting, foto-foto model, buat video dan lain-lain sebagainya. Oke, teman-teman, ini sudah selesai. Nah, ini kita coba terawang lagi ya, teman-teman ya, untuk mengetahui hasil seperti tadi. Nah, ini sudah tidak ada kabutnya, teman-teman. Jadi kabutnya sudah clear, hilang. Nah, ini udah aman banget ya, teman-teman ya, untuk hunting-hunting lagi, untuk foto-foto lagi, dan sudah dipastikan kalau ini hasilnya wah udah pasti jos banget ya, teman-teman ya.
Nah, jadi untuk teman-teman Nusantara, lensa-lensa yang fogging itu ada banyak tipe ya, kayak misalkan ada lensa Yashica Fix Lens itu yang 50, 35, 28 itu juga bisa terkena fogging. Jadi ciri-cirinya sama, itu kalau nggak berasap yaitu kayak ngembun. Dan juga ada lensa Canon FL. Canon FL di berbagai seri juga ada yang mulai fogging, dan juga ada seri Olympus OM. Nah, jadi Olympus, jadi seri-seri kamera manual itu sudah banyak sekali yang sudah terkena fogging, dan tidak kemungkinan juga ada lensa-lensa yang autofocus juga sudah fogging ya teman-teman ya. Jadi banyak-banyak yang seri-seri HFD itu sudah fogging. Nah, seperti itu. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman ingin kita untuk perbaikan, yang memperbaiki maksudnya, jadi teman-teman nanti boleh masuk ke kolom komentar, nanti kita akan sharing-sharing di sana, tanya-tanya jawab di sana, apa yang harus kita bantu untuk teman-teman Nusantara. Nah, seperti itu. Oke, dan untuk teman-teman Nusantara yang kebetulan ada di wilayah Jabodetabek, nah bisa langsung merapat ke lokasi. Kita ada di Jakarta Pusat, teman-teman. Nah, seperti itu. Dan untuk alamatnya nanti teman-teman kita bisa berikan di kolom komentar untuk lebih tepatnya. Dan untuk teman-teman yang di luar Jabodetabek tidak usah berkecil hati, karena seperti yang satu ini kita sedang nangani ini jauh dari Sumatera sana, yaitu di Palembang. Nah, jadi teman-teman yang kebetulan ada di wilayah di luar Jabodetabek nanti bisa kirim-kirim. Dan untuk alamatnya juga nanti kita akan berikan alamatnya. Nanti kita masuk ke kolom komentar untuk kita sharing-sharing apa yang bisa saya bantu untuk teman-teman Nusantara agar terus masih terus bisa berkarya, terus bisa mengabadikan momen-momen melalui lensa kamera teman-teman semua. Oke, teman-teman Nusantara, tadi bagian belakang sudah rapi, sudah baik, sudah bagus. Kita bersihkan semuanya, kerusakan fogging dan juga bibit-bibit jamurnya. Nah, ini juga bagian depannya juga sekaligus kita bersihkan semua ya teman-teman ya, jamur-jamurnya. Dan tadi saya terawang sebelum saya bongkar, ini di bagian tengah ada sidik jari nih teman-teman nih. Jadi sidik jarinya itu mungkin sudah dibuka, sehingga tadi sebelum saya buka total ya, itu ada baut yang hilang, terus ada gotri atau pelor dari ring diafragma juga yang hilang, terus penempatannya tidak presisi, tuas diafragma dengan ring diafragma, dan juga ada sidik jari. Nah, jadi semuanya kita rapikan saja. Ini biar benar-benar celing optiknya dari depan hingga paling belakang. Dan ini nanti kembali ke Palembang sudah siap untuk diajak hunting lagi gitu teman-teman. Oke, dan untuk lensa-lensa autofocus juga kita menangani ya teman-teman ya. Jadi untuk lensa autofocus kita juga menangani baik yang fogging, yang jamur, yang error. Nah, kita semua menangani. Nanti kita akan coba bantu yang terbaik untuk teman-teman Nusantara. Nah, seperti itu. Oke, dan untuk kamera-kamera, baik kamera manual itu banyak dari kamera point shoot, ring finder, SRL, TRL juga kita bantu untuk teman-teman Nusantara. Dan digicam juga kita bantu semuanya. Dan juga untuk DSLR cuma hanya menangani Nikon dan Canon saja. Dan untuk mirrorlessnya hampir semua mirrorless kita tanganin, baik body maupun lensa. Nanti teman-teman bisa masuk ke kolom komentar, nanti kita bisa sharing-sharing di sana apa yang harus saya bantu untuk teman-teman Nusantara, baik dari body kamera manual, body kamera mirrorless, body kamera DSLR. Nah, gitu. Untuk lensanya juga ada baik dari lensa manual dan juga lensa autofocus. Jadi semua macam merek, ukuran dan keluaran. Nah, jadi nanti kita akan bantu semuanya. Mudah-mudahan kita bisa menangani semua kamera teman-teman dari Sabang sampai Merauke agar kameranya bisa difungsikan lagi dengan baik dan bisa diajak untuk ngejob. Nah, seperti itu teman-teman.
Oke, teman-teman Nusantara, ini hampir selesai pengerjaan kita dan nanti kita akan coba terawang lagi. Semuanya kita pasang. Nanti kita akan terawang jadi benar-benar terlihat sama teman-teman semua. Ini lensanya dari depan hingga paling belakang semuanya sudah bagus banget, sudah kembali normal, kembali celing, siap untuk diajak kerja lagi. Oke, oh ya, nanti apa namanya, kemarin juga ada yang tanya nih, ini mengenai kertas yang saya pakai ini untuk ngelap lensa. Jadi ini kertas papir, teman-teman. Nah, kertas papir ini saya sudah pakai dari tahun 90-an ya. Tahun 90-an itu saya sudah memakai papir, tapi dulu papirnya emang susah. Nah, jadi papirnya itu cuma ada beberapa jenis dan itu sangat susah didapat. Jadi cuma ada di agen-agen rokok aja. Jadi agen-agen rokok besar ya teman-teman, kita bisa mendapatkan papir dan harganya cukup mahal pada zaman itu. Dan sekarang ini banyak toko-toko bakau, kita bisa mendapatkannya dengan mudah gitu. Dengan mudah kita mendapatkan papir di toko-toko bakau. Oke teman-teman, ini sudah selesai. Dan terima kasih untuk teman-teman Nusantara yang sudah mengikuti dari awal hingga akhir sampai di sini. Terima kasih dan wassalam.